Yo gengsis, punya hobi seru kayak gini pasti asik ya geng. Selain hobi, juga bisa menyalurkan bakat nih. Saking asiknya ngedrift, jangan lupa memperhatikan keselamatan ya geng. Jangan lupa kontrol pemakaian bannya. Yap, karena ban adalah bagian terpenting dari kendaraan yang berfungsi untuk mengurangi getaran akibat ketidakteraturan permukaan jalan. Juga dapat meningkatkan laju kendaraan dan mempermudah pergerakan. Don't stop, keep the beat rocking. Di sini nih geng, tempat pembuatan bannya. Pabrik yang berdiri sejak tahun 1988 ini telah banyak memproduksi berbagai macam tipe ban. Bahan-bahan pembuatan ban terdiri dari berbagai macam. Yang paling utama adalah karet. Karet adalah cairan yang terkandung pada getah atau lateks yang ada di beberapa jenis tumbuhan. Lateks ini diperoleh dengan melukai kulit batang pohon karet, sehingga cairan kental atau getah yang keluar kemudian ditampung dan dibekukan. Nah, gengsis, ini adalah bahan-bahan utama pembuatan ban, and this here is called master bed. Nah, master bed ini terdiri dari karet, black carbon, dan juga bahan-bahan kimia kayak gini, geng. Tada! So, let's make ourselves a tire. Dari 250 kg karet mentah dapat menghasilkan kurang lebih 150 ban dengan ukuran ban MPV atau setara dengan ukuran 15 inci. Soal kualitas, gak perlu diragukan lagi, geng. Ban ini terbuat dari karet pilihan yang telah lolos uji kelayakan. Next, campur bahan ke dalam mesin Banbury Mixer dengan takaran dan berat yang sesuai. Bahan akan digiling menjadi lapisan yang disebut compound. Sips, lanjut masuk pada proses pembuatan telapak atau extruding. Pada proses ini akan dibentuk telapak ban, atau yang biasa dikenal sidewall. Sidewall merupakan bagian ban yang berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan jalan dan juga untuk menambah fleksibilitas ban. Proses ini akan menentukan daya tahan pemakaian ban loh. Keren! Nah, gengsis, mesin yang berbentuk seperti roket ini adalah tempat di mana kita akan merakit ban racing. Wow, geng, check it out. It's really, really cool. Wow. Nah, dan di mesin ini, geng, kita akan menggabungkan seluruh komponen ban menjadi satu. Sekarang waktunya penggabungan. Telapak ban yang sudah selesai akan digabung dengan dinding samping, DLY, dan pengganti ban dalam. Wow, ada lasernya, geng! Pada proses ini, laser berfungsi sebagai penentu titik tengah dari ban, di mana ban akan dikembungkan dan ditekan agar tidak ada lagi udara yang terjebak dalam compound. Setelah digabung, akan menghasilkan ban setengah jadi, atau biasa disebut green tire. Keren! Next, green tire akan masuk ke mesin curing untuk dioven dalam suhu 185 derajat Celcius. Proses ini akan menghasilkan ban yang lebih elastis untuk memudahkan proses pembuatan pola. Pola ban akan berbeda-beda sesuai dengan jenis permukaan jalan dan trek yang dibutuhkan, geng. Nah, gengsis, if you wanna be Iron Man, this is the closest thing you can get to be an Iron Man with his suit. Check it out, geng. Oh, look at that. Nah, gengsis, ini sebenarnya adalah quality control untuk melihat apakah ada cacat di ban ataukah ada rambut berlebih. Seperti pada Albi. Ban yang lolos uji akan diberi warna kuning, menandakan titik terendah dari ban, atau titik di mana akan dipasangkan sebuah pentil. Proses ini akan dihasilkan ban yang siap pakai. Namun, jika hasil pemeriksaan menandakan ban tidak sesuai dengan standarisasi, maka ban akan kembali lagi pada proses pengecekan. Saatnya drifting, geng! Hehehe. Drifting atau yang biasa disebut drift berasal dari kata driver rightly in false turn
yang artinya teknik menyetir. Pengemudi berusaha membuat mobilnya berada dalam posisi miring dan meluncur selama mungkin. Aksi yang satu ini terbilang cukup ekstrim. Dibutuhkan pengalaman dan jam terbang yang tinggi untuk melakukannya. Gesekan ban dengan kondisi jalan aspal akan menghasilkan asap yang cukup tebal. Gengsis, drifter yang satu ini sudah bergulat di dunia drifting sejak tahun 2012 lalu. Pemuda yang hangat disapa Farhan tergolong sangat muda untuk masuk ke dunia drifting kelas profesional. Keren! Sekarang, kita akan lihat nih, cara melakukan drifting untuk melihat kekuatan ban, geng. Kali ini, Farhan akan mengajak Justin melihat dalam kendaraannya. Let's go! Wush! Mobil dipacu dengan kecepatan tinggi, dengan maksud agar ban belakang slip. Kemudian, setir dibelokkan tanpa mengurangi kecepatan mobil. Kecepatan dan sudut belokan harus akurat, agar tidak menyebabkan mobil kehilangan kendali. Dalam teknik drifting, pemilihan ban menjadi hal yang utama. Mulai dari ban dengan tekstur kulit tebal, dan pola telapak yang cukup renggang, menjadi hal yang penting dalam aksi ini. Biasanya, telapak ban yang tebal memiliki daya cengkram jalan yang kurang begitu kuat. Ban jenis ini khusus untuk para pemula dalam berlatih drifting, agar ban tidak cepat haus. Namun, berbeda untuk para profesional seperti Farhan ini. Untuk memaksimalkan performanya dalam drifting, digunakan ban yang memiliki daya cengkram tinggi. Doi memilih ban dengan kondisi telapak ban yang tidak begitu tebal. Kali ini, Farhan akan berbagi pengalamannya tentang drifting dalam pemakaian ban untuk gengsis nih di rumah nih. Pemilihan ban yang baik itu sebenarnya bannya tersendiri itu harus mempunyai grip yang maksimal. Kedua, mempunyai durability yang bagus, pertahanannya. Dan ketiga itu harus bisa memilih di mana si lebar itu harus menyamakan si power mobil. Jadi kalau kelebaran juga sebenarnya juga nggak bagus. Kalau misalkan dia mempunyai mesin yang horsepower-nya lebih rendah. Tapi kalau misalkan mempunyai high horsepower, dia harus memilih ban yang emang lebih lebar. Gengsis, biar nggak ketinggalan serunya drifting, kita dengar dulu nih sejarah ban berikut ini ya. Ban atau roda pertama kali digunakan orang Sumeria pada tahun 3500 sebelum Masehi. Namun, di tahun 3000 sebelum Masehi, ban telah digunakan kereta dorong di Assyria dengan berbahan kayu. Pada tahun 1845, Robert William Thomson menemukan dan mematenkan idenya berupa ban yang terbuat dari karet yang berisi angin. Dirancang dari isian pipa-pipa karet kecil dan diisi angin. Dan dibungkus lapisan kulit sebagai ban luarnya. Ban jenis ini dikenal sebagai ban pneumatik. 35 tahun berselang, di tahun 1890, John Boyd Dunlop melanjutkan penelitian ban berisi angin atau pneumatik. Ban dirancang menempel pada pelek yang disempurnakan dengan merancang bibir ban. Hasilnya, diciptakan desain ban luar dan ban dalam, seperti yang kita temui saat ini. Tahun 1903, P.W. Litchfield dari perusahaan ban Goodyear sukses merancang ban pneumatik tanpa ban dalam atau ban tubeless pertama. Pada saat itu, ban belum memiliki pola pada telapaknya. Barulah di tahun 1808, Frank Seiberling membuat ban dengan alur atau pola ban supaya daya cengkram ke jalan lebih baik. Tahun 1937, mulai digunakan karet sintetis atau karet buatan, menggantikan karet alami sebagai bahan baku ban oleh B.F. Goodrich. Dan di tahun 1948, Michelin membuat ban radial pertama yang daya cengkramnya lebih baik. Kalau kita tadi sudah membahas pembuatan ban, sekarang kita cari nih fakta unik dari ban. Hohoho. Di Inggris, tepatnya di kota Stamford, ada ban yang unik, geng. Yup, ban es. Ban ini terbuat dari bongkahan es yang dicetak pada cetakan berbentuk roda dengan pelek ban sebagai kerangkanya. Ajib!
Proses pembukuan es ini memakan waktu 24 jam dalam suhu minus 5 derajat Celcius. Ban es ini dapat berjalan layaknya ban normal dan bertahan lama dengan kondisi jalan yang bersuhu kurang dari 15 derajat Celcius. So cool! Gak kalah keren gengsis, di Orlando, Amerika Serikat, ban sengaja dibuat berbentuk kotak. Ban sengaja dibuat karena rasa penasaran seorang pria akan bentuk ban yang dari dulu cenderung bulat. Dengan beberapa kali percobaan, akhirnya ban dengan bentuk kotak ini dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Berbeda dengan ban pada umumnya, ban ini dibuat tanpa udara. Dengan memasang telapak, ban dibuat mengikuti bentuk pelek yang kotak-kotak. So cool! Ada yang gak kalah keren nih gengsis. Di daerah Batu Malang ada kreasi ban yang tentunya ciamik. Ban-ban bekas yang tak bernilai ini disulap menjadi tong sampah yang bernilai tinggi loh. Dengan warna dan gambar yang menarik, membuat tong sampah ini cocok sekali nih menjadi hiasan di rumah gengsis. Ajib! Di Meksiko, ban disulap menjadi alat bermain yang menarik. Apalagi kalau bukan ayunan. Yoi! Wait, bukan sembarang ayunan loh, geng. Ayunan dari ban ini dibuat menyerupai bentuk burung. Wow, that's so cool. Gengsis, jangan berenjak dulu ya.